kita harus perlu perhatikan langkah-langkah kita. Jangan sampai kita itu tidak melakukan kehendak Tuhan oleh karena orang lain. Jangan sampai kita itu harus melakukan firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya karena orang lain atau karena sesuatu atau karena hambatan yang dimana kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Jangan sampai. Karena ketika Tuhan memang menyuruh kita melakukan sesuatu, misalnya saya kasih contoh yang lebih simpel aja, yaitu mengampuni, maka kita harus mengampuni. Sekalipun orang itu sejahat apapun, orang itu mungkin segila apapun, separah apapun, atau mungkin kita berpikir bahwa dia tidak mungkin akan berubah dikasih Tuhan, tetapi bagian kita adalah kita perlu mengampuni orang itu. Mau bagaimanapun, apalagi mungkin kalau orang yang menyakiti kita itu adalah orang terdekat kita atau mungkin orang tua kita. Sama seperti halnya kalau mungkin misalnya kamu disakiti oleh orang tuamu atau mungkin orang tua yang lain atau siapapun itu, percayalah, mengampuni dulu. Karena apa? Begitu ruginya kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan karena orang lain. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh orang lain. Jangan sampai kamu itu tergiur akan dunia ini. Karena ujung-ujungnya kalau kita hanya mau mementingkan diri kita sendiri dengan cara yang tadi, misalnya kita tidak melakukan firman Tuhan karena kita merasa disakiti atau mungkin karena kita itu merasa diri kita tuh layak. Buat apa saya ke gereja? Padahal orang-orang gerejanya jahat-jahat. Cuma karena misalnya tidak disalami saja oleh asyirnya dengan baik, langsung kita mentah hatinya. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Karena kalau kita punya pemikiran seperti itu, yang rugi sebenarnya kita. Yang tidak dekat Tuhan tuh yang rugi adalah kita, bukan Tuhan. Apalagi yang rugi bukan orang lain, tetapi yang rugi itu kita. Jadi jangan sampai kita mau dirayu oleh setan lewat dari orang-orang di sekitar kita. Entah siapapun ya, saya tidak bilang entah ke orang tua atau siapa, setiap orang berbeda-beda. Tetapi kita tahu nih, pada saat apa atau pada saat momen apa setan akan menggoda kita. Entahkah lewat orang tua, entah lewat teman, entah lewat sahabat, entah siapapun itu, yang jelas kita harus siap sedia agar kita selalu menjaga diri. Dan kalau kamu yang hari ini mungkin lagi sulit melakukan firman Tuhan, misalnya dalam hal mengampuni, untuk melayani Tuhan di gereja, atau mungkin untuk bisa bekerja yang lebih baik untuk Tuhan, atau mungkin di kalangan kamu itu suka ngomong kotor tapi kamu berusaha untuk tidak seperti mereka, lalu kamu diledek, lalu kamu diejek. Tidak apa-apa, tetaplah lakukan firman Tuhan itu karena nanti kamu akan lihat buahnya. Ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan sudah disiapkan untuk kamu.